Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, pertemuan pertama terkait dengan proses pembelajaran ini sudah mulai efektif kembali. Mari kita mulai pembelajaran ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita lakukan dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, dengan berdoa mudah-mudahan Allah selalu tercurah kepada kita semua sehingga selalu memberikan pencerahan kepada kita pada saat pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku, untuk pertemuan pertama materi yang akan kita bicarakan untuk bab pertama atau bab 1 yaitu terkait dengan interaksi ruangan, terkait dengan interaksi ruangan. Nah, dalam kehidupan di negara-negara Asia, ya. Ini bab 1 interaksi ruangan dalam kehidupan di negara Asia. Kita ingat kembali ya, interaksi di pelajaran kelas 7 ya. Jadi di kelas 7 kita sudah pernah membicarakan tentang interaksi ya. Coba interaksi, siapa yang masih ingat pengertian dari interaksi? Ya, ayo. Ya, betul. Interaksi adalah hubungan, ya, hubungan antar sesama, ya, hubungan antar sesama itu interaksi. Tetapi ini berbeda dengan interaksi sosial. Kalau interaksi sosial yaitu hubungan dinamis antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, itu yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, kalau sebatas interaksi, ya, sebatas interaksi adalah hubungan. Ini ingat ya. Nah, terkait dengan interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara Asia, maka di sini akan kita mulai dengan kerjasama. Ya, kerjasama. Nah, tentunya kalian seringkali berbicara atau mengucap tentang kerjasama. Nah, sekarang kerjasama itu apa? Ya, kalau yang kita bicarakan di sini terkait dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia, tentunya kita juga berbicara tentang kawasan Asia. Sekarang kerjasama. Pengertian kerjasama itu apa? Yaitu hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Jadi hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan itu yang disebut dengan kerjasama.
kita ya udah habis. Jadi teman kerjasama hubungan dua negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Tentunya dalam kesepakatan ini termuat adanya aturan-aturan atau komitmen-komitmen dari kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Itu yang disebut dengan kerjasama. Nah, kerjasama kalau kita lihat dari jumlah anggotanya, ini bisa kita bedakan ke dalam bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama yang hanya terdiri dari dua negara, ini disebut kerjasama bilateral. Jadi kerjasama yang meliputi dua negara disebut kerjasama bilateral. Kemudian kerjasama ini hanya diikuti oleh dua negara yang tentunya masing-masing ini memiliki komitmen antar sesamanya dan tentunya juga saling menguntungkan. Itu disebut kerjasama bilateral. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama multilateral. Apa itu kerjasama multilateral? Yaitu kerjasama antara dua atau lebih negara atau kerjasama beberapa negara itu yang disebut dengan kerjasama multilateral. Jadi kerjasama antara beberapa negara antara beberapa negara. Jadi tidak hanya dua toh, tetapi bisa lebih. Ya. Jadi kerjasama antara beberapa negara. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama regional. Apa itu kerjasama regional? Ya, kerjasama regional yaitu kerjasama antara beberapa negara dalam satu wilayah kawasan tertentu. Jadi dalam hal ini kerjasama yang ketiga ini dibatasi oleh adanya suatu wilayah. Jadi tidak bisa kerjasama regional ini, ya. Kok anggotanya itu dari luar wilayah kawasan tertentu, itu tidak bisa karena ini sifatnya adalah kawasan, ya, atau regional. Ini jadi itu kalau kita lihat jumlah anggota dari negara-negara yang ikut di dalam kerjasama atau yang masuk di dalam kerjasama itu bisa kita bedakan, bisa kita kategorikan menjadi tiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kerjasama bilateral. Yang kedua apa? Multilateral. Yang ketiga adalah kerjasama regional. Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Itu. Jadi bisa kita katakan bertiga. Paham? Oke, kiranya semuanya sudah paham mengenai kerjasama. Lah, kerjasama antar beberapa negara yang ada di kawasan Asia ini tentunya ada faktor pendorongnya. Ada faktor pendorong untuk terjadinya suatu kerjasama. Yang pertama
adanya keunggulan, dan kekurangan, di masing-masing negara. Sehingga dengan adanya keunggulan dan kekurangan ini masing-masing negara ini akan bisa menjalin adanya kerjasama. Saya berikan contoh, misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia. Keunggulannya apa? Misalnya kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan misalnya. Indonesia, kita ingat Indonesia itu penduduknya padat, penduduknya sangat padat. Sebagai negara berkembang, Indonesia penduduknya sangat padat, dan tentu semuanya suatu negara ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu untuk menyiapkan lapangan pekerjaan secara penuh untuk melayani penduduk Indonesia yang pertumbuhannya sangat cepat ini. Sehingga tidak jarang penduduk Indonesia yang lari ke negara-negara lain untuk mencari pekerjaan. Contohnya, penduduk Indonesia lari ke Malaysia untuk bekerja di sana. Nah, tentu penduduk Indonesia untuk bisa bekerja di sana itu karena memang antara Indonesia dan Malaysia sudah terjalin hubungan kerjasama. Tanpa terjalin hubungan kerjasama yang baik, maka tidak mungkin Indonesia dan Malaysia bisa saling mencukupi kebutuhannya. Terutama dalam ketenaga kerjaan. Kalau tadi sudah kami sampaikan, penduduk Indonesia banyak yang lari ke Malaysia untuk bekerja. Tentunya di sana membutuhkan tenaga kerja untuk mencukupi kebutuhan Malaysia dan Indonesia. Mengirim tenaga kerja di Malaysia juga untuk mencukupi kebutuhan Indonesia. Ini jadi sama-sama saling menguntungkan. Ini salah satu contoh kerja sama, jadi saling menguntungkan. Itu keunggulan. Jadi ada keunggulan, ada kekurangannya. Nah, keunggulan yang lain misalnya seperti apa? Keunggulan yang lain misalnya dilihat dari keunggulan sumber daya alamnya misalnya. Negara A memiliki keunggulan sumber daya alam yang luar biasa. Misalnya minyak tanah. Kemudian negara B tidak atau kurang memiliki sumber daya alam minyak tanah tersebut, maka antara negara A yang memiliki sumber daya alam minyak tanah yang melimpah dengan yang kurang memiliki sumber daya minyak tanah ini bisa bekerja sama supaya masing-masing bisa saling menguntungkan, saling terpenuhi kebutuhannya. Jadi dengan demikian bahwa manusia hidup, negara hidup, negara ada, itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Maka negara perlu berhubungan dengan negara lain, perlu berinteraksi dengan negara lain. Kemudian faktor yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan kondisi
kondisi geografis. Nah, adanya perbedaan dan kesamaan kondisi geografis ini juga bisa menjadikan faktor untuk bisa bekerja sama. Jadi kesamaan dan perbedaan ini bisa menjadikan faktor untuk bekerja sama. Nah, misalnya memiliki kesamaan kok bisa bekerja sama. Kesamaan dalam bidang apa? Misalnya kesamaan dalam bidang kepemilikan sumber daya alam. Podo-podo duit sumber daya alam. Sama-sama memiliki sumber daya alam. Kenapa ini harus bekerja? Tentu mereka bekerja sama karena adanya faktor kesamaan ini. Mungkin bisa saja ingin menjaga sumber daya alam yang ada supaya tetap bisa bertahan, supaya tetap bisa bagus, tidak rusak dan lain sebagainya. Atau mungkin supaya bisa tetap dinikmati oleh anak cucu kita dan lain sebagainya. Contohnya misalnya terkait dengan kesamaan ini, kesamaan negara-negara yang memiliki kesamaan penghasil minyak misalnya. Kalau kita berbicara di luar, misalnya penghasil minyak, mereka ada yang dinamakan OPEC, organisasi negara-negara yang pengekspor minyak. Ini tujuannya untuk apa? Untuk melindungi supaya harga minyak itu tidak dipermainkan. Ini salah satu contoh kesamaan. Kalau perbedaan, mungkin anak-anakku semua bisa mencari contoh kerjasama karena adanya perbedaan. Contoh yang kecil saja, perbedaan geografis misalnya. Itu daerah si A, kondisi geografisnya bergunung-gunung, isinya bebatuan, batu kapur, batu yang tanahnya sangat tandus. Kemudian di daerah si B, dataran rendah, di sana apa saja bisa ditanam di dataran rendah, karena tanahnya memang sangat subur. Nah, maka karena perbedaan geografis ini tentu komoditi yang ada di setiap wilayah, komoditas yang ada di setiap wilayah itu tentu berbeda. Dan untuk mencukupinya maka perlu kerjasama. Misalnya, makanya di daerah si A yang tanahnya bergunung kapur, penduduknya butuh nyayur cacing misalnya, maka mereka akan mencari di daerah yang cukup tadi, di daerah B. Inilah kerjasama supaya tercukupi. Tentunya ini contoh yang sifatnya yang lokal. Nah, tetapi ini bisa diterapkan dalam bentuk kerjasama internasional, untuk kerjasama antara negara-negara yang ada di ASEAN. Itu faktor pendorong. Kemudian faktor pendorong yang ketiga yaitu faktor pendorong untuk memenuhi kebutuhan, untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu beberapa faktor pendorong. Nah, di samping ada faktor-faktor pendorong untuk kerjasama ini, tentunya juga ada faktor penghambatnya yang menghambat adanya kerjasama antara negara-negara ini. Apa faktor penghambat dari adanya kerjasama? Yang pertama, misalnya seperti adanya perbedaan ideologi. Tentu perbedaan ideologi ini akan sangat
akan bisa menganggap terjadinya bentuk kerjasama. Karena setiap negara memiliki ideologi yang berbeda. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki ideologi apa? Ideologi Pancasila yang tentunya akan berbeda dengan ideologi bangsa lain. Kemudian faktor penghambat yang kedua, yaitu adanya konflik. Nah, konflik ini tentu akan mampu menghambat terjadinya hubungan kerjasama antar negara. Kenapa demikian? Karena negara yang tidak aman, segala sesuatunya itu bisa terhambat. Tidak hanya itu dalam hubungan kerjasama, tetapi dalam upaya negara tersebut ingin membangun, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pun menjadi terhambat karena kemudian tidak bebas untuk bergerak karena adanya konflik. Nah, dari konflik ini kemudian akan bisa berkembang dari konflik individu, dari konflik antar kelompok, antar suku misalnya. Ini bisa saja meningkat menjadi peperangan kalau itu konflik antar negara itu perang. Bisa terjadi peperangan. Nah, peperangan ini sangat-sangat menghambat adanya kerjasama antar negara. Konflik yang sifatnya lokal saja bisa menghambat terjadinya kerjasama antar negara. Misalnya saja konflik yang terjadi di Indonesia, misalnya seperti konflik di Poso, ini bisa menjadikan terhambatnya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara yang ada di negara-negara tetangga kita. Karena tentu mereka pun juga merasa khawatir dengan keamanan yang terjadi di Indonesia misalnya seperti itu. Itu tadi yang ketiga adalah perang. Kemudian yang keempat, yaitu adanya kebijakan proteksi. Kenapa pemerintah menerapkan adanya kebijakan proteksi untuk negaranya? Tentu ini dalam rangka menjaga segala sesuatunya yang mungkin timbul bisa merugikan negaranya sendiri, rakyatnya sendiri. Misalnya saja kebijakan proteksi terhadap barang-barang impor misalnya. Kenapa pemerintah harus melakukan itu? Supaya barang-barang yang diproduksi di dalam negeri itu tidak kalah bersaing dengan yang produk-produk dari luar negeri, sehingga produk dalam negeri akan tetap eksis, tetap lancar, produksi bisa terus dan lain sebagainya. Coba kalau ini tidak diterapkan, kebijakan proteksi tidak disiapkan, tidak diterapkan, bisa jadi produk-produk dalam negeri nanti akan kalah bersaing karena dibanjiri oleh produk-produk luar negeri yang barangkali mutunya lebih baik, kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah, terutama mungkin bisa memunculkan gengsi bagi pembelinya ini, sehingga nanti akan bisa mengakibatkan hancurnya produk-produk yang ada di dalam negeri ketika kebijakan protektif ini tidak dilaksanakan. Inilah kerjasama yang dibangun, kerjasama yang dibangun.
dibangun, ya, tentunya semuanya itu harus memperhatikan segala sesuatunya dalam hal ini bertujuan untuk tentunya setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, kemakmuran rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, ya. Sehingga dengan adanya komitmen-komitmen yang dibangun dari setiap negara ini, kerjasamanya ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan masing-masing tentu berusaha untuk memenuhi komitmennya dalam bekerja sama ini, sehingga ke depan kerjasama yang dibangun, ya, kerjasama yang dibangun untuk setiap negara, harapan setiap negara bisa tercipta suatu hal yang betul-betul bisa menguntungkan bagi masing-masing negaranya. Kiranya ini materi yang kami sampaikan tentunya anak-anak menyimak dari awal sampai akhir ini tadi, barangkali ada yang kurang jelas, ya, nanti bisa disampaikan ke Pak Gun, ya, dan insya Allah nanti akan kami jawab, ya, manakala pertanyaan dari anak-anakku Pak Gun tidak bisa menjawab, tentunya yang terkait dengan ini tentunya Pak Gun juga akan mencarikan sumber yang bisa kita gunakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari adik-adik dari anak-anakku semuanya. Nah, karena materi kali ini yang Pak Gun bawakan, kiranya itu saja, namun demikian, ya, supaya kalian itu tetap belajar dan tidak lupa apa materi yang Pak Gun sampaikan. Sekarang silahkan, ada beberapa pertanyaan, silahkan ditulis di buku tulis, nanti terus dijawab. Karena Pak Gun yakin ketika kalian tadi menyimak dan mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, tentunya kamu nanti akan bisa mengerjakan, bisa menjawab pertanyaan yang Pak Guru berikan itu dengan cepat dan tepat. Sekarang silakan ditulis pertanyaannya dari nomor 1. Apa pengertian dari kerjasama? Nomor 1. Pengertian kerjasama. Nomor 2. Sebutkan 3 bentuk kerjasama antar negara. Tiga bentuk kerjasama. Nomor 3. Sebutkan faktor pendorong kerjasama dan faktor penghambat kerjasama antar negara. Nomor 3. Sebutkan faktor pendorong kerjasama dan penghambat kerjasama antar
antar negara. Sudah? Oke. Kerjakan. Dan nanti setelah dikerjakan, jawabannya bisa dikirim ke Pak Gun langsung, ya, ke Pak Gun langsung. Kirimannya itu yang Pak Gun sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Gun sampaikan bisa anak-anak itu mengerti dan pahami, sehingga soal yang Pak Gun berikan, karena kalian tadi sudah mendengarkan, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Kiranya pelajaran yang ditutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.